Terakhir, kita mau bahas tentang terpeopron. Jadi terpeopron ini berfungsi untuk apa? Biosintesis dari asam amino triptofan gitu. Berbeda dengan lakoperon, pada lakoperon kan dia menghancurkan laktosa ya. Berarti di sini gini, ketika kita ada TRP, TRP-nya rendah, bakteri kan butuh triptofan, maka kita butuh terpeopron ini jalan kan. Kayak gitu. Kalau TRP-nya lagi tinggi, maka kita tidak mau terpeopron ini jalan. Kenapa? Karena kan ini untuk ngasilin triptofan. Kalau udah tinggi, ya buat apa kan dia ngasilin triptofan lebih banyak? Kita coba lihat sekarang struktur gennya. Jadi kita ada gen represor, yaitu TRPR, mirip kurang lebih dengan LAC-I. Kemudian kita ada promoter, kita juga ada operator, baru kita ada sequence ini. Pertama kita ada sequence leader, kita nama TRPL, leader sequence yang akan aku bahas nanti. Kemudian kita ada gen strukturalnya, yaitu gen TRPE, D, C, B, dan A. Ini kurang lebih mirip dengan LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A. Kayak gitu ya. Di sini sistemnya sederhana ya. TRP represor itu awalnya tidak bisa bergabung pada operator. Tapi ketika ada triptofan, TRP represornya jadi aktif dan dia bisa bergabung pada operator. Jadi sistemnya kurang lebih kayak gini. Kita ada triptofan, maka triptofan ini aktivasi represor. Represor yang tidak aktivasi, dia menghambat TRP operon. Jadi kalau misalnya nggak ada triptofan, berarti represornya tidak jalan, TRP operonnya jalan. Tapi kalau misalnya ada triptofan, maka represornya jalan, TRP operonnya berhenti. Kayak gitu ya. Kurang lebih di sini dirangkum lagi, ya kurang lebih sama aja ya. Ketika ada triptofan, represor akan dihambat. Ketika ada triptofan, represor akan aktif dan represor menghambat operator. Kalau operator dihambat, maka ya ekspresi gen tidak bisa berjalan. Kalau misalnya tidak ada triptofan, represornya tidak diaktifasi, jadi represornya nggak bisa nempel, maka ekspresi gen berjalan. Oke, ini secara sederhana ya tentang represi dari TRP operon cuma gini doang. Kita lanjut lagi, fokus ke tentang atenuasi pada leader sequence. Jadi ini juga mekanisme tambahan untuk ekspresi dari TRP operon. Jadi kita coba lihat dulu di sini. Ini ada sequence leadernya ya. Sequence leader itu ketika ditranskripsikan, dia akan menghasilkan mRNA. Perlu kita ingat lagi, kalau di bakteri, karena kan dia tidak punya nukleus, biasanya transkripsi dan translasi itu berjalan bersamaan. Jadi seiring DNA ini ditranskripsikan, seiring RNA polimerase menghasilkan mRNA, ribosom bisa langsung menempel pada mRNA, bahkan sebelum mRNA-nya sempurna, sebelum mRNA-nya jadi, dan langsung mulai translasi. Oke, ketika sedang berjalan mRNA, kita lihat sekarang kondisi triptofan tinggi dulu ya. Jadi leader sequence ini punya 4 sequence distinct. Sequence 1, 2, 3, dan 4. Pada sequence 1, mereka ada kodon triptofan. Yang artinya apa? Kodon triptofan ini itu butuh apa? Dia butuh tRNA. Dia dikenali tRNA yang membawa triptofan kan? Gitu. Artinya ini sebagai detektor keberadaan triptofan. Itu sequence 1. Terus kita ada sequence 2 dan 3. 2, 3, dan 4. Dimana 2, 3, dan 4 ini bisa saling bergabung. Nah, sekarang coba kita bilang ketika triptofan lagi tinggi. Ketika triptofan lagi tinggi, artinya apa? Translasi berjalan lancar. Ya, oke? Ribosomnya mulai translasi dan dia akan lancar-lancar aja melewati sequence 1 dan ribosom akan kemudian mencapai sequence kedua gitu. Nah, ketika ribosom ini mencapai sequence kedua, RNA polimerase itu udah mentranskripsikan sequence 3 dan 4 gitu. Karena sequence 3 dan 4 ini udah ditranskripsikan, kebetulan sequence 3 dan 4 ini akan membentuk struktur hairpin seperti ini. Hairpin ini bersifat sebagai signal terminasi. Oke. Intinya, ketika sequence 3 dan 4 itu ketemu dan bentuk struktur hairpin, akan terjadi terminasi. Terminasi ini akan bikin RNA polimerasenya bakal lepas dari DNA dan ekspresi berhenti. Jadi ekspresi gen berhenti. Kemudian nggak lama si ribosom ini juga akan lepas dari mRNA-nya. Jadi masuk akal ya, ketika triptofan tinggi, mRNA itu akan ngebentuk suatu loop, di mana loop ini
dia sifatnya terminator. Jadi langsung berhenti, tidak lagi mengekspresikan gen struktural. Gimana kalau misalnya sekarang triptofan lagi rendah? Ketika triptofan rendah, ingat ya, sikon 1 itu punya apa? Dia punya kodon triptofan. Jadi ketika triptofan rendah, ribosom ini akan kestak. Ribosom ini akan nempel, akan terhambat di sikon 1, ya kan? Karena dia nggak nemu triptofan gitu. Karena dia nggak nemu triptofan, ya udah dia stuck. RNA polimerase ini bisa langsung lanjut gitu. Ketika dia lanjut, sekons 2 dan 3, karena sekarang si ribosom ini stuck di sekons 1, maka sekons 2 dan 3 itu bisa menggabung jadi bentuk baru. Nah, ternyata bentuk baru ini, bentuk stem loop ini, itu sifatnya untuk signal continue. Oke? Berbeda dengan tadi, ketika 3 dan 4 yang gabung, mereka sifatnya terminasi. Ketika 2 dan 3 yang gabung, mereka sifatnya sebagai continue. Jadi RNA polimerase ini nggak dihambat. RNA polimerase bisa langsung melakukan transkripsi dari gen struktural triptofan lainnya. Jadi ekspresi gen lanjut. Oke, ya sekian aja tentang proses regulasi dari TRP operon dan juga lock operon.